penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 ini meningkat terus. Mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024. Dan ini trennya masih akan terus naik dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4.200 juta, 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan, dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Selanjutnya untuk biaya operasional dan yang dibayarkan melalui APBN. Nah ini BOP ini usulannya adalah dari Taspen dan Asabri. Ini yang warna biru ini Taspen dan yang warna kuning Asabri. Di tahun 2018 ini jumlah totalnya 997, kemudian 2019 meningkat sekitar 1 triliun, kemudian mulai menurun. Ini turun karena waktu itu ada arahan dari Menteri Keuangan untuk melihat secara lebih detail. Jadi ini kita lakukan efisiensi dengan dilihat item by item pengeluaran-pengeluaran yang menjadi porsi daripada biaya operasional, sehingga di tahun 2025 ini totalnya 850 miliar dan di dalamnya adalah Taspen 728 dan untuk untuk Asabri ini 122. Tapi ini baru usulan nih Pak ya. Ini usulan, tapi yang di tahun 2024 ini yang sudah tetap 664 untuk Taspen dan 103 untuk Asabri. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan sebagaimana tadi kami sampaikan, kami mencoba untuk melakukan simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dan gaji ASN yang aktif di kantor kami di perbendaraan, efisiensi beban operasional dan pembayaran pensiun. Tadi kita lihat ada BOP yang jumlahnya cukup besar, kemudian perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun. Jadi untuk belanjanya sendiri juga kita terus melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif. Jadi ini begitu dia pensiun, ini harus sudah bisa dibayarkan pensiunnya. Dan juga tentunya sesuai dengan tupoksi kami sebagai bendahara negara, kita juga berusaha untuk meminimalkan idle cash yang ada di tempat kami. Kemudian kami juga akan melakukan strategi transformasi mulai dari mekanisme pembayaran pensiunnya dan juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi pemanfaatan SDM melalui organisasi kami yang ada di seluruh Indonesia. Kami punya kanwil di setiap provinsi kecuali DOB, jadi ada 34 kanwil dan 182 KPPN di seluruh Indonesia. Jadi ini kita yang menghandle belanja-belanja APBN. Untuk itu kita akan menata kembali mekanisme dan juga baik itu mekanisme pembayaran pensiun dan juga pengumpulan ASN Pemda yang tentunya ini selama ini dibayar melalui transfer ke daerah. Dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas layanan pensiun yang efisien. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk tahun 2024 ini kita melakukan belanja pensiun itu jumlahnya sekitar 164 miliar ya. Triliun, miliar kan? 164 triliun ya yang kita bayarkan. Nah, ini
mohon maaf ini tadi baru saya tambahkan, jadi nanti kami akan sampaikan ya. Nah ini terlihat ini meningkat terus nih Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hanya 50 di tahun 2010, kemudian terus meningkat 54, 62, 78, 83, 89, dan di tahun 2024 kita membayarkan 164,4 triliun. Yang tentunya ini juga sejalan dengan belanja pegawai KL dan belanja pegawai Pemda yang ini juga terus meningkat. Ini yang sedang kami kaji bagaimana kita bisa menghandle belanja pensiunnya sehingga bisa kita menggunakan model-model pembayaran pensiun yang baru, misalnya dengan fully funded dan juga defined contribution ke depan. Jadi kalau kita lihat ini peningkatannya ada sekitar 8,96% untuk belanja pensiun dan besarannya adalah sekitar 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak tahun 2010. Belanja gaji dan tunjangan ini meningkat 8,3% ya, atau sebesar 20,2 triliun sejak tahun 2020, dan belanja gaji dan tunjangan untuk di Pemda ini peningkatannya juga lebih besar daripada yang di KL, yaitu 8,9%. Jadi meningkat rupiahnya 31,3 triliun sejak tahun 2010. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Perbendaraan. Silakan Pak Roni, sekalian memperkenalkan Pak. Ini anggota Komisi 11 yang baru dan periode ini adalah pertama kita rapat sama Bapak. Silakan Pak, diperkenalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Komisi 11 Pak Misbakun, Wakil Ketua Pak Hekal, Pak Dolfi dan Pak Fauzi, serta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati dan saya muliakan. Perkenalkan, saya Roni. Starting 17 Desember 2024 saya diangkat sebagai Direktur Utama. Tadinya saya sebagai Direktur Investasi di Taspen sejak tahun 2020. Di sebelah kiri saya Pak Fred Sumandar, Direktur Perencanaan dan Aktuaria. Kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Diantini, Direktur Kepatuhan dan Menris. Lalu Ibu Ovita sebagai Direktur SDM dan IT. Dalam hal ini juga dalam kesempatan kali ini beliau juga menjabat sebagai PLT Direktur Operasional. Karena Direktur Operasional kami saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Kemudian di ujung Ibu Rena sebagai Direktur Keuangan. Yang saya hormati juga Pak Dirjen, Pak Prima, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan, dan juga hadirin yang berbahagia yang menyaksikan di TV Parlemen. Izinkan saya untuk memulai paparan mengenai kondisi PT Taspen saat ini. Sebelum saya mulai, yang perlu saya tekankan di sini adalah Taspen itu DNA-nya cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah satu, pelayanan, yang kedua investment. Jadi poin-poin tersebut yang nantinya akan kita highlight di dalam presentasi kepada Komisi 11. Next slide please. Oke. Saat ini Taspen melayani 7.897 peserta, di mana peserta aktifnya adalah 4,7 juta dan prima pensiun adalah 3,1 juta. Gitu ya. Jadi span of control Taspen itu menyebar di 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, dan kita juga bekerjasama dengan 44 mitra bayar, dan juga kita menempatkan beberapa personel kita pada 128 titik layanan pada mall pelayanan publik yang saat ini juga bertransformasi menjadi mall pelayanan publik digital. Adapun layanan kami untuk saat ini adalah yang untuk memudahkan para pensiunan ASN, yaitu adalah layanan tambah dokumen, autentifikasi digital,
Taspen Nawar Online Service, layanan antar pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang tidak tersentuh oleh teknologi, layanan klaim otomatis, dan layanan klaim 1 jam. Nanti akan kita elaborate lebih lanjut dari layanan-layanan tersebut. Next. Nah, sejarah dan dasar hukum tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Prima selaku Dirjen Pembendaraan. Pengalihan pembayaran pensiun dari Kemenkyu kepada Taspen itu dimulai dari tahun 86 gitu ya, tapi baru roll out seluruhnya itu pada tahun 1990. Dan dasar hukum Taspen untuk ditunjuk sebagai pengelola program pensiun baik bersifat wajib maupun sukarela itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kami bersama-sama dengan PT Asabri itu ada diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Adapun peserta Taspen adalah PNS Pusat, pegawai negeri daerah otonom, pejabat negara termasuk di dalamnya adalah anggota DPR, dan penerima pensiun anggota ABRI sebelum 1 April 1989 juga para veteran. Next slide. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan, gitu. Untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali Gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkyu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari Gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual. Gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk otentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan otentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan otentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual, karena ada masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan oten secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus menerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan otentifikasi selama 3 bulan 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual,
Terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi, gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor cabang. Next slide. Nah, ini adalah penjelasan mengenai milestone inovasi di Taspen. Jadi dari tahun ke tahun kami di Taspen berusaha menyempurnakan pelayanan kami kepada peserta kami gitu ya. Dan ini juga mungkin akan lebih enak kalau di slide berikutnya. Next slide. Nah, di sini terukur bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan Taspen itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan ini dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau tahun 2024 lalu itu dilakukan oleh Merck Plus. Jadi selain itu juga Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat Komisi 11 bisa juga melakukan pengecekan atau wawancara juga dengan Korpri dalam hal ini, karena Korpri lah yang sebenarnya mengerti pelayanan dan gimana sih tingkat kepuasan peserta ini dapat diukur. Ada beberapa parameter yang digunakan dalam pengukuran Customer Satisfaction Index ini.